Tapi pas Pak Nugi lagi ngebut gitu, dia ngerasa kayak di jendela tuh lagi ada yang perhatiin dia. Tapi mau nengok juga gak berani gitu. Apalagi dia beberapa kali kejadian yang tadi gitu. Jadi dia bikin udah aneh-aneh lah kalau nengok nih. Dia nyetir gitu, tengok sama dia. Begitu tengok sama dia, anjing aja juri anjing. Selamat datang di episode 29. Kalau ada satu pekerjaan yang paling mulia, mungkin jadi supir jenazah. Nah biasanya supir-supir jenazah ini, supir-supir ambulan gitu tuh punya experience yang aneh-aneh. Lu kalau setongkrongan ngopi sama mereka tuh gue pernah gini ya, banyak lah cerita dari mereka. Itu juga yang dialami sama Pak Nugi. Sebetulnya Pak Nugi ini bukan supirnya, cuman kebetulan malam itu di rumah sakit tuh lah nggak ada drivernya. Pak Nugi inilah yang ngegantiin si driver jenazah ini. Sepanjang Pak Nugi nganter jenazah ini ke alamat duka, banyak kali gangguan yang dirasain gitu. Mulai dari belakang tuh kayak ada yang ngetok segala macam, tapi itu nggak ada orang. Banyak lah pokoknya yang dia rasain selama ngantar jenazah itu. Panjang kali lah perjalanan dia nih, mulai dari jam 10-an tuh sampai jam 3 pagi. Bener-bener baru nyampe. Padahal harusnya nggak selama itu gitu. Nah, penasaran kenapa bisa selama itu tuh kejadiannya? Siapin kopi dan juga cemilan. Sini gue ceritain. Cerita ini terjadi di tahun 2009 di salah satu kabupaten di Pulau Jawa. Ini daerahnya gue samarin aja teman-teman ya. Sebutlah namanya adalah Pak Nugi. Pak Nugi ini kerja di salah satu rumah sakit daerah. Dia kerja di bagian umum atau yang biasa ngurusin logistik rumah sakit. Tapi Pak Nugi ini memang kebetulan beliau ini bisa nyetir mobil. Jadi beliau inilah yang kadang-kadang nge-backup supir-supir yang ada di rumah sakit. Kadang ngambil mobil jenazah lah atau ambulan. Biasanya kalau lagi nggak ada supir ya beliau inilah yang menggantikan peran supirnya. Waktu itu kejadiannya di hari Kamis. Kebetulan di hari itu Pak Nugi itu lagi dapat jatah libur. Pas juga cuaca di hari itu lagi hujan deras dari pagi sampai malam tuh hujan, nggak berhenti awet lah hujannya. Nah pikirnya udahlah, karena memang lagi libur nyantai lah di rumah, ngopi lah apalah gitu. Di tengah-tengah itu dapatlah telepon dia dari rumah sakit. Mbak suster gitu telepon sama dia. Pak Nugi punten, apa bisa ke rumah sakit gak malam ini nganterin jenazah? Pak Nugi kan memang lagi liburan, pikir supirnya kemana bu? Kenapa saya? Tolong atau ini urgent banget, supir yang biasanya pada nggak ada, aku telepon juga nggak ada yang ngangkat, makanya lah kepikiran buat telepon Pak Nugi. Pak Nugi ini sebenarnya mau nolak gitu permintaan dari suster ini, tapi ditimbal lagi ya mas susternya, dia bilang ini ada jenazah yang harus buru-buru diantar pak, soalnya keluarganya udah. Telepon itu ya mungkin karena emang cuacanya lagi hujan kan seharian kan, makanya sinyal jelek segala macam. Teleponnya itu yang putus-putus, nggak jelas. Nah karena informasi yang didapat dari rumah sakit ini sepotong-sepotong gitu, main tebak-tebakan lah Pak Nugi nih. Apa ya maksudnya? Oh, mungkin udah ada keluarga yang nunggu di kamar jenazah belakang. Soalnya memang biasanya begitulah. Sebenarnya Pak Nugi tuh malam itu lagi malas lah ya, ganggu libur orang lah gitu. Ditambah firasat dia nggak enak ya, wajar karena cuacanya emang begitu gitu. Cuman pikir daripada aku nih nganggur juga nih, dapat panggilan juga kan. Biasanya kalau begini tuh Pak Nugi tuh dapat seseran. Berangkatlah dia ke rumah sakit itu pakai motor. Singkat cerita sampailah Pak Nugi ini di rumah sakit jam 10-an lah, dia pakai motor hujan-hujanan. Nggak basa-basi dia, karena dipikir dia udah malam juga, langsung dia ngambil mobil yang ada di parkiran. Abis itu dibawalah tuh mobil ke kamar jenazah yang ada di belakang yang biasanya diambil. Sampainya di sana bingung lah Pak Nugi. Biasanya tuh kalau lagi ada orang meninggal begini depan kamar mayat ini pasti udah ada yang jagain jenazah. Mungkin itu keluarga yang jumlahnya mungkin biasanya banyak gitu. Tapi sampainya Pak Nugi di sana tuh sepi, bener-bener sepi. Yang dilihat cuma ada 2 orang pakai baju sarung sama baju koko gitu, mau pakai peci. Tapi cuma 2 orang ini aja, nggak ada siapa-siapa lagi di sana. Yang dilihat sama Pak Nugi 1 orang di antara mereka berdua ini ada yang pegang amplop coklat. Amplop coklat itu jadi patokan. Mungkin inilah keluarganya. Biasanya kalau ada meninggal tuh keluarga pasti bawa itu tuh dokumen dari rumah sakit. Disamperilah sama Pak Nugi, ditanya. Apa gue tanya aja sama mereka berdua ini ya. Mungkin jenazah ini keluarganya mereka inilah. Apalagi Pak Nugi ini ngelihat ada keranda mayat yang mau udah disiapin di samping orang-orang itu. Disamperilah mereka berdua ini sama Pak Nugi. Sampai makin deket gitu Pak Nugi makin bingung sama 2 orang ini. Ini bener keluarganya nggak sih? Harusnya ada keluarga meninggal tuh sedih kayak nangis kayak enggak. Mereka berdua itu yang lihat sama Pak Nugi itu kayak diem aja, nggak ada ekspresi gitu, nggak sedih nggak apa, biasa aja. Bingung deh, bener keluarganya bukan gitu aja. Tapi ya tanyain aja sama dia, Pak maaf bapak ini keluarganya almarhum bukan?
Iya Pak, bener. Tolong diantar pasiennya ya. Soalnya keluarganya udah pada nungguin. Nah di tengah obrolan itu, bapak satunya itu udah nyiapin keranda jenazahnya itu. Udah disiapin lah jenazah itu untuk dimasukin ke dalam mobil. Udah tuh dimasukin lah jenazah itu ke dalam mobil ambulan yang mau dibawa Pak Nugi. Pak Nugi sempet nawarin sama mereka berdua ini, Pak ayo ikut bareng aja gitu. Bapak satu di depan, satu nanti atau temenin jenazahnya di belakang. Dijawab sama mereka, gak usah Pak, kita berdua bawa mobil pribadi, nanti kita nyusul aja. Sebenarnya Pak Nugi ini agak sedikit maksa. Maksud Pak Nugi biar ini kan malam ya, hujan segala macem, apalagi beliau ini nggak tahu, mungkin pernah ke sana tapi mungkin jalurnya lupa. Kalau bawa keluarga kan lebih cepet kan. Tapi bapaknya tetap kekeh sambil nolak. Pak ini alamatnya, sama ini ada nomor telepon saya. Nanti kalau bapak bingung kesasar jalan atau bapak udah sampai Gapura, kabarin saya aja, telepon saya, nanti saya jemput. Gitu kurang lebih yang diucapin nama salah satu dari mereka berdua ini. Bapak tadi itu nulislah di kertas, bener alamat sama nomor telepon. Tanpa mengurangi rasa hormat, ini nama daerah langsung gua samarkan aja. Kita sebut aja nama daerahnya adalah Cikramat. Jadi udah ditulis alamat sama nomor telepon. Nah Pak Nugi lumayan tenang karena pikirnya yang penting udah ada petunjuk arahnya mau kemana sama ada nomor telepon. Kakak nyasar lah pikir dia. Nah berpisahlah mereka semuanya di situ. Dua tadi itu masuk mobil pribadi, Pak Nugi itu masuk ke mobil jenazahnya. Ditungguin sama Pak Nugi. Nggak jalan-jalan lah orang ini. Udah makin malam, cuacanya hujan gitu. Nggak kelar-kelar sampai pagi kalau diantar gitu. Akhirnya hujan-hujan gitu tuh jalan lah Pak Nugi. Cuman sepanjang dia jalan ini hujan kan, dia tuh sambil mikir, gak enak gini loh perasaannya sendirian gitu, gak ada kawan siapa-siapa dia ngobrolkan di depan. Sama di belakangnya dibawa dia kan jenazah. Makanya beliau ini kepikiran, lah cepet-cepet kuantar aja, yang penting ini cepet nyampe, cepet aku pulang istirahat lagi. Apalagi seingatnya Pak Nugi ini alamat yang tertera di kertas itu, seingatku nih masuk ke sini nih udah keluar dari jalur besar loh, masuk jalan kecil lah. Jadi kalau nggak cepet-cepet nih, bisa berabe lah. Sekitar 30 menitan lebih sampailah Pak Nugi nih lewatin jalur lintas gitu, masuk ke daerah Cikramat tadi. Bener-bener udah sepi, udah nggak ada jalan besar lagi gitu, udah jalan perkampungan aja. Semakin masuk Pak Nugi di daerah itu, sampailah dia di kawasan kayak hutan jati. Mungkin gambarannya kayak ini loh, kayak perkebunan karet gitu loh. Jadi jalan tapi samping kanan kirinya tuh kebun, tanaman kayu jati gede-gede gitu. Dan otomatis karena tempat begitu penerangannya kan minim, apalagi lagi hujan. Sekitar 10 menitan Pak Nugi ngelintas di jalur itu, dia ngerasa gerah gitu. Padahal AC di mobil tuh nyala dan di luar kan juga masih hujan gitu. Tapi yang dirasain sama dia tuh gerah, panas gitu loh di dalam. Akhirnya dimatiin lah AC, dibukalah jendela. Waktu udah dibuka jendela ini, justru beliau tuh mencium baunya tuh nyengat itu loh di hidung tuh, kayak kapur barus tapi kayak baru dipakai. Dia sempat berpikir kalau mungkin aja ini kapur barus tuh memang habis dipakai buat mandi dan ngerawatin aja lah, mungkin pikir. Jadi mungkin baunya masih kerasa banget. Tapi yang bikin Pak Nugi bingung, harusnya kalau jenazah kan kapur barus aja kan. Yang dirasain sama dia tuh, yang dicium tuh bukan cuman bau kapur barus, tapi ada bau-bau menyannya. Masa jenazah pakai menyan? Nah karena dia pikir di luarnya udah nggak hujan yang deras gitu. Jadi tadi kan udah dibuka tuh setengah sama Pak Nugi ini jendelanya, dibuka makin lebar. Pikir dia kalau udah dibuka makin lebar tuh bau tadi tuh kebawa hilang gitu kan. Tapi justru semakin dibuka baunya tuh makin nyengat, kayak emang bukan dari dalam atau dari belakang gitu loh. Ternyata tuh kayak memang dari kebawa angin gitu masuk. Rinding lah dia nih. Akhirnya sama dia ditutup, buru-buru ditutup tuh jendela, ditutup lagi lah biar gak kecium lagi bau menyan, bau kapur baru tadi. Takutlah dia di daerah sepi begitu. Pak Nugi berusaha untuk gak berpikir yang aneh-aneh. Daripada ini perjalanan masih panjang nih, pikirannya gak jelas gitu, makin serem kan. Apalagi tiba-tiba dari belakang tuh kayak suara di belakang dia. Padahal di mobil tuh gak ada siapa-siapa kecuali dia dan jenazah. Suara yang didengar sama Pak Nugi ini kencang banget. Yang dirasa sama dia suara cowok gitu. Sampai ada satu waktu, selain suara yang pertama tadi, di belakang tuh kayak suara orang ngecap gitu loh. Ya gitu lah, kayak suara orang ngecap gitu. Makin penasaran dia, diberaniin sama dia buat ditengok ke belakang. Jadi sambil takut gitu, daripada kepikiran kan makin kemana-mana, pikiran dia tengok ke belakang. Gak ada siapa-siapa. Yang dia lihat cuma ada keranda dan juga jenazah yang udah ketutup. Gak ada orang lagi. Tapi karena saking penasarannya Pak Nugi, berhentilah dia. Tuh mobil tuh direm sama dia, diberhentiin buat dia tengok. Kalau tadi kan nengoknya cuma bentar gitu. Maksud dia ngerem ini biar dia bisa benar-benar perhatiin. Karena dia yakin betul tadi tuh yang ku denger tuh orang, nggak mungkin suara dari luar kan, jendela udah ketutup kan, pasti kan kedap. Berhentilah dia, ditengok ke belakang, diperhatiin betul-betul sama dia. Aku yakin betul tadi ini aku dengar suara orang ada gem gitu. Nggak ada gitu. Siapa-siapa nggak ada, bener-bener cuma jenazah itu. Waktu Pak Nugi ini mau ngelanjutin perjalanan lagi, dari seberang tuh ada mobil truk. Ini mobil tuh ngedim dari kejauhan sampai dekat tuh ngedim terus, sampai pas udah papasan gitu supir itu kasih tahu,
Gak tahu tapi maksudnya apa gitu. Pak Nugi panik orang. Tapi panik lah Pak Nugi. Pikir Pak Nugi apa pintu belakangnya belum ketutup atau kebuka gitu kan. Makanya dia turun. Tadinya mau jalan gak jadi, dia turun dari mobil ke belakang. Takut pintu yang di belakang tuh buka. Sampainya di belakang, enggak, pintu tuh benar-benar rapat ketutup. Apa kali ini orang tadi gak jelas. Akhirnya masuklah Pak Nugi untuk lanjut perjalanan. Ini udah makin malam dan dari tadi gak nyampe-nyampe nih. Karena udah gak hujan juga kan, jadi pandangan kan udah lebih luas lagi, gak terbatas lagi. Ngebut lah Pak Nugi. Karena pikirannya udah campur aduk. Tadi banyak aja kejadian aneh-aneh gitu. Tapi pas Pak Nugi lagi ngebut gitu, dia ngerasa kayak di jendela tuh lagi ada yang perhatiin dia. Tapi mau nengok juga gak berani gitu. Apalagi dia beberapa kali kejadian yang tadi gitu. Jadi dia bikin udah aneh-aneh lah kalau nengok nih. Tapi kan penasaran gitu. Dia nyetir gitu, tengok sama dia. Begitu tengok sama dia, anjing aja juri anjing. Langsung refleks aja tuh mobil rem, berhenti Pak Nugi. Yang dilihat sama Pak Nugi pocong, bener-bener pocong gitu, mukanya tempelin gitu. Jadi berhenti itu Pak Nugi itu bener-bener badannya gemeteran gitu, mukanya pucet, keringetan. Tadi cuma mending doang gitu, sekarang begitu ngelihat langsung tuh lemes deh. Dan gara-gara Pak Nugi ini ngerem mendadak, hampir aja dia ini kecelakaan masuk ke selokan. Tapi untung aja masih selamat. Akhirnya dia keluar dari mobil. Dia takut iya, tapi daripada penasaran kan, dia keluar buat mastiin kelilingin tuh mobil. Udah selesai dia ngecek segala macam tuh aman, bener-bener aman, dan gak ada juga yang ditengok di jendela tadi. Jongkok di depan mobil sambil ambil lebat gitu deh, sampai lebat. Apa nih, aku balik aja ke rumah sakit tapi kalau aku balik ke rumah sakit nanggung, bentar lagi juga udah nyampe. Apalagi waktu kejadian itu ditengok lah jam sama Pak Nugi, udah jam 12. Akhirnya Pak Nugi masuk ke mobil dan memutuskan untuk ngelanjutin perjalanannya. Gak jadi dia balik ke rumah sakit. Aku nengok pelan-pelan aja lah, kanan kiri ku tengok lah. Kalau ada lagi dia aku kaget lagi. Tapi gak lama dari itu, kaca, biasanya kalau mobil ambulans itu ada kaca pembatas kan di belakang, itu kayak ada yang ngetok gitu. Tapi karena kejadian tadi, Pak Nugi udah gak berani lagi dia. Udah lagi lah ngeliat begini lagi. Ntar aku nengok belakang ada lagi gitu. Takutnya mikir kesana kan. Jadi gak ditengok sama dia. Gak lama dari suara ketokan itu, ada lagi suara yang berbeda lagi. Pak, sesek Pak, buka talinya, panas. Suara itu kedenger berulang-ulang. Tapi Pak Nugi udah bales dia bener-bener belakang. Ini kalau aku tengok belakang lagi ini pasti ada lagi gitu. Jadi gak ditengok sama dia. Fokus aja dia tuh ke depan, sambil doa lah dia. Tapi yang dirasain sama Pak Nugi itu mobil tuh kayak kerasa berat gitu. Kayak lo kalau bawa mobil tuh kan kerasa kan kalau ada muatan banyak. Tapi kan pikir Pak Nugi yang ku bawa ini cuma satu jenazah ini tok gitu. Berat apa gitu. Itu seakan-akan kayak suara yang tadi tuh karena gak ditengok sama dia, kayak marah. Penasaran lah Pak Nugi, tapi kan gak berani dia. Itu pakai spion yang di tengah gini. Ini tengoklah nama dia tuh di TV dari spion. Yang dia lihat di spion itu, di keranda jenazah yang ada di belakang itu banyak orang duduk kayak ngelilingin jenazah itu, tapi mukanya pada ngeliatin Pak Nugi semua gitu loh. Tapi gak ada ekspresinya. Dan jumlahnya itu banyak, ada 10-an orang situ. Nah, pas Pak Nugi ini sadar kalau orang-orang yang di belakang ini pada perhatiin dia gitu, astagfirullahaladzim gitu, udah apa nih gitu. Pak Nugi gak ada pilihan lain selain tetap jalan dan gak usah ditengok lagi gitu ya. Pokoknya fokus aja sama jalan gitu. Sampai menemukan sumber cahaya. Keluarlah dia tuh dari kebun-kebun jati tadi. Pikir dia, nih cahaya ini pasti pemukiman warga. Alhamdulillah, ini ketemu warga lah. Tenang aku lah nih nyupir nih, gak kayak tadi nih. Perasaan aku pernah lah nih ke daerah Cikrampat ini, tapi gak pernah nengok aku di desa ini. Apa aku nih jalur baru apa nggak tahu lah dia. Tapi nggak pikir panjang lah, ya udah lanjutin perjalanan aja. Mungkin aja lupa karena emang udah lama beliau ini nggak lintas daerah itu. Tapi sewaktu si Pak Nugi ngelewatin perkampungan itu, dia tuh bingung dia. Yang dia lihat tuh di pos kamling gitu masih banyak bapak-bapak depan teras rumah gitu, ada anak kecil pada main, ada ibu-ibu lagi yang anak. Bingung. Kenapa bingung? Karena itu yang dia lihat itu kan udah jam 2, tapi yang dia lihat aktivitas orang-orang ini kayak sore. Dari semua keanehan itu yang makin bikin serem lagi. Jadi setiap dia ngeliat ada kayak bapak-bapak, ada anak kecil tadi, diperhatiin kan, dia kan tengokin, perhatiin gitu. Orang-orang yang dia liatin itu seakan-akan kayak ngeliatin mobilnya Pak Nugi lewat gitu, dia gini nengok tapi badannya nggak ngikut gitu, kepala doang nengok gitu. Hampir semua orang yang ditemuin di perkampungan itu begitu. Sambil jalan Pak Nugi ini benar-benar ngerasa nggak kuat lagi. Dari semua hal yang kejadian malam itu tuh terlalu banyak lah yang dia rasain aneh gitu. Keinget lah dia sama kertas yang dikasih di rumah sakit tadi. Aku pikiran dia buru-buru ambil kertas itu sambil nyetir, sambil telepon. Saking takutnya dia nih gemeteran itu tangannya, dia mencet nomor telepon itu salah-salah gitu. Udah tuh bener dia mencet nomor telepon, ditelepon sama dia. Sayangnya daerah itu nggak ada sinyal. Bener-bener malam itu nggak ada sinyal di HP dia. Sambil ngedumel gitu, waktu penting begini nggak bisa dipakai lah di HP. Dan karena nelpon itu nggak ada sinyal, ya udahlah aku ikutin aja lah jalan kampung inilah. Aku yakin nih pasti akan ketemu ujungnya juga nih. Dia jalan terus di perkampungan itu sambil ngelirik dia. 10 menit lah kurang lebih sampai dia ketemu gapura. Justru ketemu gapura ini nggak keluar dia. Dia malah ngerasa aneh abis ketemu gapura ini.
Jadi setelah masuk gapura yang di depan dia ini, dia seakan-akan kayak ketemu lagi sama orang yang di pos kampling lah, sama ibu-ibu, sama anak-anak kecil yang main di depan rumah tadi. Hampir sejaman lah, kurang lebih Panu gini muter-muter di tempat yang sama, itu lagi. Bingung lah Panu gini, udah kayak kena lah mentalnya, kayak nah dia, aduh Gusti, kenapa muter-muter sini terus? Bingung dia. Dia sadar kalau sekarang ini bukan tersesat, tapi emang sengaja diputer-puterin di situ. Sambil jatuh tuh ambil nangis-nangis lah, dia ambil pasrah. Ya udahlah Gusti, bawalah aku di mobil kemana lah, yang penting aku ikutin jalanin terus, pasti bakal ketemu ujungnya. Itu begitu terus Panu gitu sampai bensin udah mau habis. Sambil ngeliat jam Panu gini, ternyata udah jam 3. Udah takut, bingung, pasrah dia. Tapi dia nemu lagi tuh kabura kayak tadi. Ya Allah, ini kalau habis kabura ini ketemu lagi yang perkampungan itu ya udah, kalau emang enggak ya udah. Perkampungan bapak-bapak anak-anak tadi nggak ketemu lagi dia. Itu keluar tuh kayak beda dimensi aja gitu. Akhirnya diberhenti lah tuh mobil sama Panugi. Dia berusaha untuk menenangkan diri gitu atas semua yang udah terjadi sama dia tadi. Sambil gitu dia sambil kepikir, aku telepon lagi lah. Tapi pas ditengok di HP tetep gak ada sinyal. Bingung kan dia. Ditengok lah sekeliling tuh lah. Dari depan itu ditengok lah ada pelang kayak gapura gitu gede lagi dia. Di situ tertulis jelas Cikramat. Inilah tempatnya di sini nih berarti. Nah gara-gara tulisan itu lanjutin lagi lah dia perjalanan. Tapi kan dia bingung. Saya ingat dia tadi dipesenin waktu di rumah sakit, nanti kalau sampai gapura segala macam telepon kabarin aku. Gitu kan kurang lebih keluarganya tadi bilang. Tapi dia nggak ada telepon, nggak ada sinyal. Bingung lah dia ngeliat catatan begitu sambil bingung dibalik sama dia. Habis gapura jalan lurus belok kanan terus cari pohon beringin. Ada rumah cat hijau, pagarnya pagar bambu. Kurang lebih catatannya begitu. Diikutilah arah yang dia dapat dari not belakang catatan itu dan betul aja nemulah dia rumah. Yang di sana sudah ada bendera kuning lah, udah ada kursi plastik gitu berjejer, udah gak salah lagi lah, nah pasti inilah rumahnya. Tenang deh, alhamdulillah ketemu juga dia, habis kuanternya langsung pulang lah. Gitu kurang lebih yang dirasain sama dia tuh. Sampainya di rumah itu, diparkirin lah tuh mobil sama Pak Nugi. Tepat di depan rumah itulah, dimatiin mesinnya, keluar lah dia dari mobil itu. Pas Pak Nugi keluar dari mobil ambulan itu, diperhatiin sama dia. Nggak ada kayak nunggu jenazah datang nih, keluarnya kemana gitu, sepi. Soalnya benar-benar ada kursi lah segala macem, ya kayak rumah duka tapi sepi, nggak ada siapa-siapa. Sampai Pak Nugi nyampar ke pintu depan tuh, dipanggil sama dia, Assalamualaikum Pak, Bu. Gak ada jawaban. Sama sekali gak ada jawaban. Kepikiran lah Pak Nugi buat nelpon aja nih, nggak ketemu orang di telepon aja lah. Dia masuk mobil buat ngambil HP dia ini sama catatan tadi nomor telepon di situ buat nelpon. Terus dia keluar dari mobil, semua yang dia lihat tadi kayak kursi lah segala macem hilang, nggak ada lagi. Bingung deh. Enggak lah, aku nggak pindah tempatnya. Aku yang betul tadi di sini ada kursi, nggak ada lagi. Rumah yang diparkirin sama dia ini, rumah duka ini, udah beda sama yang tadi. Sekarang yang dilihat tuh kayak bangunan kosong lah yang udah rusak, catnya udah kusam, jendela udah pada jebol, pintu nggak ada, begitu lah yang dilihat. Pak Nugi bener-bener bingung dia ngerasa kayak aku nih kenapa nih aku salah alamat. Bingung dia apa halusinasi gitu. Karena bingung takut segala macem. Udahlah mumpung udah pegang HP lah, telepon nomor keluarga si jenazah ini. Apalagi kebetulan waktu di rumah itu udah ada sinyal. Selama dari tadi perjalanan kan dia mau nelpon gak ada sinyal kan. Ini udah ada sinyal. Ditelepon lah nomor yang dikasih di catatan itu. Ternyata tuh nomor yang dikasih di catatan itu waktu ditelepon apa gitu gak pernah nyambung. Dicoba berkali-kali, dia ambil merinding, coba berkali-kali gak ada yang nyambung. Nomor itu bener-bener kayak nomor yang Anda hubungi tidak terdaftar gitu-gituan lah. Dia pikir, ini kalau nomor ini nomor palsu nih, yang tadi ketemu aku di rumah sakit ini siapa? Masuklah Pak Nugi ke dalam mobil, ditutup lah tuh pintu rapat-rapat. Dia sambil mikir, udahlah aku capek kali nih, aku mending pulang aja lah ke rumah sakit. Dia benar-benar ngerasa capek sama semua yang dialamin dia malam itu. Apalagi sampainya di lokasi di rumah kosong. Gak lama dari itu dia sambil ngerenung, bengong gitu. HP dia dibunyi. Tapi kan dia udah banyak kejadian enggak kan. Dia udah gak berani lagi lah. Ini takutnya apalagi nih yang mau terjadi gitu. Tengoklah tuh HP sama dia. Ternyata yang telepon itu dari pihak rumah sakit. Rasa lega lah Pak Nugi nih. Dia ngerasa kayak ada harapan. Dia ambil tuh telepon sama dia, diangkat. Halo Sus, ini alamatnya gimana sih? Saya udah sampai di alamat sesuai yang ada di catatan. Tapi di rumah kosong, gak ada siapa-siapa. Setelah Pak Nugi ngomong begitu, dijawab lah sama suster yang angkat telepon itu. Ngomong apa sih? Justru kita dari tadi nungguin bapak. Bapak di mana sekarang? Kita udah nungguin, keluarganya udah nungguin dari tadi. Bingung lah Pak Nugi. Nah, ini tidak jalan sama saya nih. Justru saya ini udah ada di lokasi. Ini keluarganya mana? Dijawab lagi lah sama orang rumah sakit. Bapak ini aneh-aneh lah dari tadi aku dengar. Justru ini keluarga jenazah dari tadi di rumah sakit ngamuk-ngamuk Pak. Nungguin bapak nggak datang-datang. Udah berjam-jam mereka nungguin supir. Pak Nugi udah sempet emosi kayak tadi tuan. Pelan deh jawab. Maksudnya gimana? Pak dengerin ya, jenazahnya itu masih ada di kamar mayat. Belum ada yang angkat juga. Detik itu juga jatuhlah HP-nya Pak Nugi.
Lemes dia. Dia mulai memahami situasinya nih. Jenazah masih di rumah sakit, keluarga jenazah masih di rumah sakit. Berarti yang tadi ketemu sama aku di rumah sakit ini siapa gitu. Terus yang di belakang loh, yang di belakangnya aku bawa siapa? Di tengah-tengah kondisi panik begitu, dari belakang tuh handle pintunya kayak cekrek cekrek. Di antara takut gitu ditengok lah sama Panugi ke belakang. Betul aja, waktu aku tengok belakang nih, pintu yang di belakang tuh udah kebuka. Langsung lah diturun dari mobil, dicek ke belakang. Dan bener aja, begitu dicek di belakang bener aja tuh pintu udah kebuka, terus tutup. Jenazah tuh yang warna hijau tuh udah gak ada. Terus udah gak ada lagi jenazah. Dia kan betul tadi yang naikin ke sini kan aku sendiri nih. Gak mungkin lah ini gak tiba-tiba hilang. Diperhatiin lah sama Panugi ini di bawah gitu. Di bawah ini ada jejak kaki gitu. Kan habis hujan kan, jejak kaki gitu yang arahnya tuh ke rumah kosong tadi. Lemes dia, habis pingsan dia. Sekitar jam 6 pagi, Pak Nugi lah yang pingsan di samping mobil ambulan tadi, ditemuin sama warga sekitar. Pas sudah sadar lah, Pak Nugi nelpon rumah sakit, minta jemput. Udah lemes dia. Ada Pak Nugi dijemput dan baliklah Pak Nugi ke rumah sakit. Dan setelah kejadian itu, 2 hari setelahnya Pak Nugi ini meriang, dia demam 2 mingguan. Dia tiap hari tuh kalau mau tidur tuh keingat kejadian itu terus dia. Itulah yang ganggu kesehatan dia sampai dia demam. Pas sudah sehat dari situ, udah nggak mau lagi dia kerja, resign dia. Akhirnya dia memutuskan untuk balik kampung. Udah nggak balik lagi ke rumah sakit itu. Itu dia cerita dari apa nih cerita judulnya nih ya? Masa udah fiktif gitu. Kalau nanya lu percaya nggak bang? Enggak, gue nggak percaya, gue ginian. Ya seperti biasa, belum pada terhindar dari yang enggak gitu ya. Udah kayak biasa lu udah sholat tuh ban.